Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Aris. NIM 119093, Prodi Manajemen Dakwah semester 4B. Mata kuliah perbandingan mazhab. Baiklah, pada kesempatan ini saya membuat video ini yaitu untuk memenuhi tugas akhir semester pada mata kuliah perbandingan mazhab. Langsung saja kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Pertanyaannya adalah, tugas yang pertama, bolehkah seorang berpindah-pindah mazhab? Jika boleh, apa alasannya? Jika tidak boleh, apa juga alasannya? Yang pertama, boleh. Berdasarkan pindah yang tidak disengaja atau tidak mengambil yang mudah-mudah. Contoh seperti kita biasanya sholat subuh memakai kunut, dan kita berimam dengan orang yang memakai kunut, maka kita mengikut imam tersebut. Tatkala kita sholat di masjid yang imamnya tidak memakai kunut, maka kita juga harus mengikuti imam yang tidak menggunakan kunut. Karena kenapa? Karena kita mengikut imam. Nah, maka kita boleh pindah. Tadinya dia mengikut mazhab yang tidak memakai kunut, kita pun ikut pindah tidak memakai kunut. Sedangkan yang tidak boleh ialah yang berpindah-pindah seperti mencampur adukan mazhab. Itu tidak boleh. Mengambil yang enak-enaknya saja. Contoh, berwudu. Wudu dia mengikuti ajaran mazhab Imam Syafi'i. Sedangkan membatalkannya, nah dia mengikuti mazhab seperti mazhab Maliki. Sama dia wudu, dia mengikuti mazhab Imam Syafi'i. Begitu membatalkan, dia mengikut mazhab Imam Maliki. Apa contohnya? Contohnya bersalaman dengan seorang istri, tidak batal mazhab Imam Maliki. Begitu dia sholat, dan selesai sholat ditanya sang istri, "Abang, apakah engkau tadi sholat?" "Iya, aku sholat tadi." "Apakah tidak batal?" kata sang istri. "Tidak." "Kenapa?" "Karena aku mengikut Imam Maliki." "Oh begitu." Itu yang tidak boleh, mencampur adukan, mengambil yang enteng-entengnya saja. Oke. Terus pertanyaan yang kedua, apa yang melandasi ulama mazhab atau ulama fikih berbeda pendapat? Nah, yang mendasari mereka itu ialah dalil-dalil atau pemahaman yang mereka dapat sehingga mereka berijtihad. Nah, bolehkah? Boleh. Bahkan di zaman Rasulullah juga sudah ada seperti mazhab Aisyah radhiyallahu anha, mazhab Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Sudah ada, mereka saling berbeda pendapat. Tapi apakah mereka saling menyalahkan? Tidak. Nah, boleh mereka berijtihad berdasarkan mereka dalil-dalil yang mereka miliki. Boleh. Nah, itulah yang mendasari mereka berbeda pendapat. Terus yang ketiga yaitu jelaskan perbedaan dari 4 mazhab tentang rukun wudu. Nah, yang pertama ialah menurut Imam Hanafi. Imam Hanafi mengatakan bahwa rukun wudu itu hanya ada 4. Sebagaimana yang disebutkan dalam nas Quran surah Al-Maidah itu ayat ke-6. Yang pertama yaitu mencuci muka. Yang kedua membasuh tangan sampai siku. Yang ketiga mengusap bagian kepala. Yang keempat yaitu mencuci kaki sampai mata kaki. Sedangkan mazhab Imam Maliki, nah menurut beliau rukun wudu itu ada 7, yaitu dengan menambahkan keharusan niat dan adal, yaitu menggosok anggota wudu. Nah, sebab menurut beliau sekedar mengguyur anggota wudu dengan air masih belum bermakna mencuci atau membasuh. Juga beliau menambahkan kewajiban muwalat.
Sedangkan mazhab Syafi'i, menurut Syafi'iyah, rukun wudhu itu ada 6. Ada 6 perkara. Nah, mazhab ini menambahi keempat hal dalam ayat Al-Quran dengan niat. Yang pertama niat, yang kedua tambahannya yaitu kewajiban untuk melakukan pembasuhan dan usapan dengan urutan. Artinya tidak boleh berbolak-balik. Misalnya niat dulu, habis itu cuci muka, habis itu cuci kaki, baru cuci tangan. Tidak boleh, tapi harus berurutan. Itulah artinya tertib. Maka Imam Syafi'i menambahkan 2, yaitu niat dan tertib. Jadilah 6. Sedangkan mazhab Hambali yang keempat, yaitu menurut beliau ada 7 perkara, yaitu dengan menambahkan niat, tertib, dan muwalat, yaitu berkesinambungan. Makna dari boleh terjadi maka tidak boleh terjadi jeda atau kesenjangan. Contohnya kita wudhu, yang pertama niat, habis itu kita mencuci muka, habis itu kita berjeda, kita pergi jalan-jalan, habis itu kita cucilah tangan, habis itu pergi lagi ke sebelah, dijeda, tidak boleh kata beliau. Nah, maka harus berkesinambungan, tidak boleh dijeda. Nah, itu jawaban daripada soal yang ketiga. Sedangkan pertanyaan soal yang keempat, yaitu apa pendapat Anda tentang orang yang menggunakan bismillah di awal surah Al-Fatihah dan dengan yang tidak membaca bismillah di awal surah Al-Fatihah? Apakah basmalah itu wajib dibaca atau tidak dalam surah Al-Fatihah? Nah, jawabannya adalah pendapat ini, itu pendapat saya berdasarkan ilmu yang saya pelajari, pendapat yang sudah saya ambil, saya pahami. Saya mengatakan wajib memakai Al-Fatihah. Karena kenapa? Karena berdasarkan hadis yang ditukilkan di dalam sebuah buku Islam sehari-hari karya Kiai Haji Abdul Rahman Nafis, bahwa sesuai sabda Rasulullah SAW, tidak sah sholatnya bagi orang yang tidak membaca Al-Fatihah. Hadis riwayat Al-Bukhari. Artinya apa? Surah Al-Fatihah itu di dalamnya ada bismillah, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin. Sedangkan kalau dikurangi bismillahirrahmanirrahimnya, maka berkuranglah surah Al-Fatihah itu. Maka wajib dibaca bismillahirrahmanirrahim. Itu pendapat saya berdasarkan juga hadis ini. Dan boleh yang mengatakan tidak boleh tidak membaca Al-Fatihah, karena hukum Al-Fatihah itu berdasarkan 4 mazhab, yaitu ada 3. Yang pertama, Imam Syafi'i mengatakan Al-Fatihah itu harus dibaca keras, karena Al-Fatihah itu bismillah itu termasuk dalam Al-Fatihah, maka harus dibaca keras. Contohnya bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim. Sedangkan Imam Hanafi dan Imam Hambali ketika membaca bismillah, mereka disirkan, itu dikecilkan. Contohnya bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim. Nah, begitu. Sedangkan imam keempat, yaitu Imam Maliki, tidak membaca sama sekali bismillahirrahmanirrahim. Silakan, mungkin beliau punya pendapat, punya dalil, silakan. Yang penting kita tidak saling menyalahkan. Nah, yang pendapat saya jelas pendapat saya, karena dipindah pendapat saya, ya pendapat saya tetap mewajibkan membaca bismillah bersumber mengikuti mazhab Imam Syafi'i
dan bersumberkan daripada hadis Rasulullah SAW tadi yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya mohon maaf jika terdapat kekurangan dalam menyampaikan daripada jawaban tugas-tugas yang diberikan oleh dosen. Moga-moga kita selalu diberikan oleh Allah kesehatan dan afiat, jauhkan daripada bahaya yang tidak sanggup kita hadapi. Akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.